apa kabar semuanya? Kembali lagi di segmen Belajar Akuntansi Bareng. Kali ini kita akan belajar tentang ayat jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Beberapa fungsi dari jurnal penyesuaian yaitu, yang pertama, menentukan akun nominal yaitu pendapatan dan beban agar dapat diketahui kondisi sebenarnya dari akun tersebut selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar di akhir periode sehingga estimasi saldo kewajiban maupun harta akan memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga, untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal di penghujung periode yang dimaksud. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan akun pada jurnal penyesuaian serta penjelasan dan cara pencatatannya. Ini dia contoh soalnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, akun perlengkapan. Perlengkapan merupakan kelompok harta lancar yang bersifat habis pakai. Akun ini memerlukan penyesuaian karena adanya pemakaian. Contoh, setelah dilakukan perhitungan secara fisik, perlengkapan yang tersedia untuk digunakan tercatat senilai 12 juta rupiah. Nah, karena perlengkapan merupakan aset lancar, berarti kita harus mencari berapa sih angka yang terpakainya. Itu yang akan kita catat ke dalam jurnal. Karena di sini keterangannya adalah perlengkapan yang tersedia untuk digunakan, berarti ini adalah saldo akhirnya. Atau kita sebut dengan tersisa. Jadi karena adanya tersisa, kita cari nilai yang terpakai. Nah, cara cari nilai yang terpakai adalah kita harus kurangi dulu saldo awal dengan tersisa. Tersisa ini maksudnya adalah saldo akhir. Nah, saldo awal ini kita lihatnya dari neraca. Di neraca itu ada saldonya senilai 20 juta rupiah, nilai perlengkapannya. Kita kurangi sama tersisa. Tersisanya ada 12 juta. Oke, jadi nilai terpakainya adalah 8 juta. Nilai 8 juta ini yang akan kita catatkan ke jurnal. Oke, jurnalnya apa? Karena si perlengkapan ini ketika digunakan, berarti dia kan berkurang. Nah, kalau aset berkurang, berarti kita catat di sebelah kredit. Terus, untuk di debitnya apa? Karena setiap aset yang terpakai akan menjadi beban, maka beban akan bertambah. Nah, beban bertambah dicatat di sebelah debit. Beban apa sih yang kita catat di sini? Yang kita catat adalah beban perlengkapan. Karena perlengkapannya terpakai, jadi muncul beban perlengkapan. Lawannya adalah nilai si perlengkapannya sendiri. Karena dia habis pakai, jadi nilai perlengkapannya juga harus dikurangi sesuai dengan fisik yang berkurang. Oke, beban perlengkapan kita catat di sini adalah 8 juta rupiah. Dan perlengkapannya juga 8 juta rupiah. Oke. Yang kedua ada akun beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan kelompok harta lancar yang juga bersifat habis pakai. Akun ini memerlukan penyesuaian karena waktu yang telah dijalani atau telah jatuh tempo. Pada contoh soal ini akan kita kerjakan dengan pendekatan neraca. Contoh soalnya, asuransi dibayar untuk masa 8 bulan terhitung 1 Mei 2020. Nah, di sini karena asuransinya dibayar di muka untuk masa 8 bulan terhitung 1 Mei 2020. Oke, berarti kita hitung dulu 8 bulan dari bulan Mei itu berapa lama sih? Karena ini mulainya dari tanggal 1, berarti tanggal 1 ke 30 Mei itu kita hitung sebagai 1 bulan. Berarti Mei-nya kita hitung Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, berarti 8 bulan ini kita hitung dari bulan Mei sampai dengan Desember. Karena penyesuaian kita lakukan di bulan Desember, nah berarti ini pas ya. 8 bulan itu habisnya sekarang nih, kebetulan banget. Nah, asuransi dibayar di muka totalnya ada 8 juta. Berarti 8 juta ini kita bayarkan untuk waktu selama 8 bulan. Oke. Berarti per bulannya kalau kita mau tahu berapa sih nilai per bulannya, berarti kita hitung angkanya di sini berapa dibagi dengan jumlah bulannya. Karena masa waktunya itu 8 bulan, kita bagi dengan 8. Berarti di sini per bulannya ada beban senilai 1 juta rupiah. Nah,
Karena sudah terhitung dari bulan Mei dan sekarang posisinya di bulan Desember, berarti yang kita gunakan nilainya adalah yang 8 juta rupiah. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata masanya itu cuma untuk selama 6 bulan? Berarti ini kita hitung 8 juta dibagi 8, lalu kita kalikan dengan bulannya. Bulannya misalnya 6, berarti sama dengan 6 juta. Nah, nanti yang akan kita hitung sebagai beban adalah nilai yang ini, karena ini yang digunakan, sudah lewat 6 bulan. Nanti yang sisanya yang 2 juta itu yang akan masuk nanti ke neraca setelah disesuaikan. Gitu ya guys. Nah, karena ini kebetulan habis 8 juta, karena dari Mei sampai dengan Desember, berarti kita pakai angkanya yang ini. Nah, cara nyatetnya gimana? Karena sama-sama aset lancar, berarti ketika aset digunakan akan timbul beban. Kuncinya itu teman-teman. Jadi aset lancar kita gunakan, muncul beban, berarti di sini kita masukkan sebagai beban. Beban bertambah di debit ya. Beban apa? Beban asuransi. Oke, lawannya apa? Karena kita catatkan sebagai asuransi dibayar di muka, itu sebagai piutang ya, piutang beban, maka ketika digunakan otomatis berkurang nilainya. Kita masukkan sebagai asuransi dibayar di muka. Ini disingkat, tapi kalau bisa jangan disingkat ya. Nah, beban asuransinya di sini kita catatkan semuanya senilai 8 juta. Jadi nanti nilai yang akan muncul di neraca setelah disesuaikan itu pasti 0 karena sudah digunakan semua. Gitu. Yang ketiga, akun aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan harta bersifat tidak habis pakai yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Walaupun sifatnya tidak habis pakai, aktiva atau aset tetap dapat mengalami penurunan nilai manfaat atau disebut dengan penyusutan. Pada contoh soal ini kita akan kerjakan dengan metode garis lurus atau straight line method. Contoh soalnya adalah peralatan untuk kegiatan operasional dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan perkiraan masa pakai 5 tahun dengan nilai residunya 5 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk aset tetap di sini karena kita menggunakan metode garis lurus, berarti kita catatkan seperti ini. Harga perolehan. Ini rumusnya ya teman-teman, dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Oke, jadi harga perolehannya di sini kita lihat di neraca. Di neraca di sini ada senilai 65 juta. 65 juta nilai peralatannya dikurangi dengan nilai residunya 5 juta. Oke, dan umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Sama dengan 60 juta dibagi 5. Jadi hasilnya adalah 12 juta. Nah, ini untuk per tahun. Karena di sini kita belinya di tanggal 1 Januari 2020, berarti ketemu sampai dengan 31 Desember, ini adalah pas 1 tahun. Nah, bagaimana kalau case-nya di sini belinya misalnya di bulan Maret awal. Nah, berarti kan kita hitung dulu jumlah bulannya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 10 bulan. Nah, kalau misalnya kita mau cari tahu nilai per bulannya itu berapa, berarti tinggal kita bagi dengan 12 aja. Nah, berarti di sini 12 juta kita bagi 12, hasilnya adalah 1 juta. Karena tadi ada 10 bulan, kita kalikan 10, berarti di sini yang disusutkan adalah sebesar 10 juta. Ini untuk contoh aja ya guys. Nah, ini in case-nya kalau misalnya dia di bulan Maret awal belinya. Nah, karena kita belinya di tanggal 1 Januari, berarti sampai dengan 31 Desember 2020, ini yang kita gunakan karena sudah terpakai selama 1 tahun. Gimana cara mencatat jurnalnya? Nah, jadi teman-teman intinya adalah ketika aset
digunakan, maka dia akan menjadi beban. Nah, karena peralatan juga adalah aset, berarti akan muncul beban di sini. Beban apa yang akan muncul di sini? Adalah beban penyusutan. Oke, jadi khusus untuk aset tetap di sini karena fisiknya tidak berkurang karena dia bukan aset yang habis pakai, maka kita akan mencatat pengurangannya secara terpisah, yaitu menjadi nilai akumulasi ini tipe ya, akumulasi penyusutan peralatan. Oke, jadi ini namanya mengikuti ya, sesuai dengan akun yang disusutkan. Oke, jadi kalau misalnya kok beda kalau yang tadi asuransinya langsung berkurang, perlengkapannya langsung berkurang. Kalau ini kenapa nggak peralatan yang catat berkurang? Karena memang dia adalah aset tetap. Jadi aset tetap itu fisik wujudnya tetap sama, tapi yang berkurang adalah nilai manfaatnya. Oke, jadi khusus untuk aset tetap dia tidak berkurang langsung fisiknya, tapi yang berkurang adalah nilai manfaatnya. Jadi kalau misalnya kita punya motor itu kan aset tetap juga ya, mau dia 10-15 tahun ke depan, wujud fisiknya tetap menjadi motor, tapi akan yang berkurang adalah manfaatnya ya. Jadi kayak misalnya yang pertama kita pakai motor itu masih mulus bodinya, terus remnya masih pakem, masih ngebut ya, masih bisa diajak ngebut. Nah, tapi setelah 5-6 tahun berjalan sudah digunakan, nah itu bisa jadi remnya yang tadinya pakem jadi kurang pakem, terus bodinya mungkin sudah mengalami baret, lecet, catnya kusam dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan penurunan nilai manfaat. Bedanya sama aset lancar, kalau aset lancar karena bersifat habis pakai, berarti ketika dia dipakai maka wujud fisiknya juga akan berkurang. Contohnya kayak perlengkapan. Perlengkapan ini misalnya kayak kertas itu kalau dipakai itu pasti akan berkurang kan wujud fisik si kertasnya karena kita gunakan. Misalnya kita punya satu rim, kita pakai 10 lembar buat di print, berarti yang tadinya kertas kosong putih ini sudah kita cetak, sudah kita gunakan, berarti wujud fisik kertasnya juga akan ikut berkurang gitu. Jadi intinya aset tetap ini digunakan, yang akan berkurang adalah bukan wujud fisiknya, tapi yang berkurang adalah nilai manfaatnya. Makanya kita catat di sini terpisah. Dia tetap akan menjadi beban karena ketika aset digunakan akan timbul menjadi beban, tapi kita catatkan secara terpisah menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Jadi nantinya kita akan mendapatkan nilai buku. Nilai buku aset tetap itu adalah nilai aset tetapnya dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutannya. Gitu. Jadi nilai bukunya adalah nilai si aset tetap pada saat ini gitu, atau nilai aset tetap terkini gitu. Jadi kita kurangi dengan nilai akumulasi penyusutannya gitu guys. Oke, beban penyusutannya di sini kita catatkan senilai 12 juta rupiah. Oke, selalu ingat kalau beban itu bertambah di debit. Jadi beban sama pendapatan itu selalu dicatatkan bertambah. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah berkurang. Ya, beban dan pendapatan akan kita catat berkurang ketika kita melakukan jurnal koreksi karena adanya salah pencatatan. Tapi kalau untuk transaksinya selalu akan dicatat bertambah karena memang tidak pernah berkurang beban dan pendapatan, khusus untuk akun nominal ya guys. Oke. Ini 12 juta rupiah. Yang keempat adalah akun pendapatan. Akun ini memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Contoh soalnya, telah dikirim barang beserta tagihan kepada beberapa langganan sebesar 12.500.000 yang akan dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2021. Nah, jadi di sini adalah pendapatan yang masih akan diterima. Karena kita baru mengirimkan tagihan, berarti pembayarannya belum kita terima kan? Jadi kita akan mengakuinya dulu sebagai pendapatan, dan nantinya ketika customer sudah membayar atau pelanggan sudah membayar ke kita, baru kita catatkan nilai kasnya. Nah, akunnya ini kita catat sebagai apa nih untuk penampungnya? Karena kan setiap jurnal itu harus ada lawannya. Jadi kalau kita ada nyatet di debit, berarti harus ada lawannya di kredit. Gitu. Karena di sini kita mau catat sebagai pendapatan ketika bertambah kita catat di sebelah kredit. Nah, untuk akun di debitnya kita catat sebagai apa? Nah, jadi ini bisa kita akui sebagai piutang. Oke, karena ini kan hak kita ya. Jadi pengertian piutang itu adalah suatu hak yang akan kita terima dari
pihak ketiga, baik itu pelanggan, customer dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita terima pembayarannya di kemudian hari, itu kita sebut dengan piutang. Jadi hak yang akan kita tagihkan kepada pihak ketiga. Bedanya sama kewajiban, kalau kewajiban itu utang berarti adalah kewajiban yang harus kita bayarkan ke pihak ketiga gitu. Nah, karena di sini kita sifatnya menagih, berarti otomatis ini akan menjadi piutang kita. Kita catat di sini akunnya, kita gunakan piutang pendapatan karena dia kalau bertambah adalah di sebelah debit karena aset lancar. Oke, dan lawannya kita catatkan langsung sebagai pendapatan. Nah, jadi jangan bingung kalau misalnya kita mencatatkan tagihan, kita mengirimkan tagihan kepada pelanggan, berarti perusahaan itu ingin mengakui pendapatannya dulu. Jadi pendapatannya ingin dicatat dulu berapa sih gitu. Jadi dimasukin ke periode yang tahun ini, walaupun nanti pembayarannya dilakukan di kemudian hari gitu. Nah, pendapatannya di sini adalah sebesar 12.500.000. Oke, buat gambaran aja teman-teman, nanti ketika si customer yang bayar di tanggal 5 Januari 2021, berarti nanti akan dicatatkan sebagai kas karena diterima kasnya, lalu piutang pendapatannya akan berkurang di sini. Nah, jadi si pendapatannya sudah kita tidak catat lagi karena sudah dicatatkan di tanggal 31 Desember 2020. Nanti di sini 12.500.000. Kalau langsung dilunasi ya. Tapi kalau misalnya dibayarkan baru setengahnya ya berarti kita catat sesuai dengan transaksinya. Oke. Yang kelima adalah akun beban. Akun ini memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan atau terdapat pembayaran yang belum menjadi beban. Contoh soalnya, diterima tagihan listrik senilai Rp1.150.000 untuk bulan Desember 2020 yang akan dibayarkan pada tanggal 10 pada bulan berikutnya. Nah, di sini akan kita catatkan sebagai beban. Kalau tadi yang sebelumnya kita catatkan sebagai pendapatan, yang ini kita catatkan sebagai beban. Karena sudah kita terima tagihan listriknya untuk bulan Desember senilai Rp1.150.000, tapi kita bayarkannya nanti di tanggal 10 pada bulan berikutnya. Berarti di sini perusahaan ingin mengakui sebagai bebannya dulu di periode yang sekarang, di tahun 2020. Nah, berarti kalau misalnya beban yang ditagih otomatis akan menjadi utang. Nah, kalau tadi pendapatan kita catat sebagai piutang, kalau beban ini kita catatkan sebagai utang. Karena listriknya sudah kita pakai, oke, berarti timbul beban listrik. Ini beban listriknya bertambah. Lawannya apa? Lawannya adalah utang beban, bukan utang listrik ya, utang beban. Karena nanti mungkin ada utang beban-beban lainnya. Tapi kalau misalnya di sini mau dirinci satu persatu sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu juga boleh. Beban listriknya berapa? Sesuai dengan soal, 1.150.000. Jadi gitu. Untuk di sini perusahaan mengakui bebannya di periode ini di tahun 2020. Yang keenam ada akun pendapatan diterima di muka. Akun ini memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi pada pelanggan. Pada contoh soal ini akan kita kerjakan dengan pendekatan neraca. Contoh soalnya, CV Aku Suka Kamu memiliki kios kosong yang disewakan kepada Mr. X sejak bulan Juli 2020. Mr. X menyewa kios tersebut untuk 1 tahun dan telah lunas pembayarannya sebesar 24 juta rupiah. Oke, di sini kita lihat di neracanya, nilainya ada 24 juta untuk pendapatan sewa diterima di muka. Oke, karena ini sudah disewakan sejak bulan Juli 2020. Nah, karena menggunakan pendekatan neraca, berarti kita catatkan sebagai utang. Karena pembayaran sewa untuk 1 tahun sudah kita terima, tetapi si penyewa belum merasakan manfaatnya. Oke, di sini kita hitung dulu sejak bulan Juli untuk 1 tahun. Oke, berarti sejak bulan Julinya sudah kita hitung ya. Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti akan habis masa sewanya di bulan Juni 2021. Nah, dari bulan Juli ke bulan Desember
Berarti tadi ada 6 bulan. Oke, nah berarti kita hitung di sini 24 juta. Kita bagi dulu 12. Oke. Ini berarti nilainya adalah 2 juta. Berarti nilai sewa per bulannya adalah 2 juta. Karena yang kita gunakan adalah 6 bulan, berarti kita kali 6. Di sini menjadi 12 juta. Oke, ini adalah yang terpakai. Oke. Nah, berarti sekarang jurnalnya bagaimana? Karena ini kita catatkan sebagai pendapatan sewa diterima di muka. Ini merupakan akun utang lancar. Jadi, ketika utang bertambah pada saat pembayaran itu kita catatkan di sebelah kredit. Nah, di sini berarti perusahaan ingin mencatatkan pendapatan. Jadi ingin diakui sebagai pendapatan karena memang sudah boleh dicatat sebagai pendapatan. Kenapa? Karena memang si penyewanya sudah merasakan manfaatnya. Karena sudah ditempati sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2020, yaitu periode yang sekarang. Karena sudah 6 bulan, berarti ini kita mau akui ini si 6 bulannya ini sebagai pendapatan. Pendapatan ketika bertambah, kita catatkan di sebelah kredit. Nah, berarti lawannya adalah pendapatan sewa diterima di mukanya. Karena pendapatan sewa diterima di muka ini adalah akun utang lancar, ketika dia bertambah kita catat di kredit, maka ketika dia berkurang sekarang kita catatkan di sebelah debit. Di sininya pendapatan sewa diterima di muka. Ini kita catat DDM aja ya. Oke. Di sini nilainya adalah 12 juta. Lawannya adalah pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa ini biasanya dimasukkan ke dalam kelompok akun pendapatan lain-lain karena bukan merupakan kegiatan operasional utama perusahaan. Jadi bukan dicatatkan sebagai pendapatan jasa, tapi dicatatkan sebagai pendapatan lain-lain. Oke, itu dia pembahasan tentang jurnal penyesuaian. Gimana? Gak sesulit itu kan guys? Next, mau bahas apa nih? Jangan lupa di komen ya. Yuk kepoin juga Instagram dan TikTok aku. Buat yang belum, jangan lupa follow dan subscribe. Semoga yang punya bermanfaat. See you on my next video. Bye!